Kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dan pelecehan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Tiga dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual sekali dalam hidup mereka. Perempuan bukanlah objek seksual, objek pandangan maupun objek kekerasan. Namun perempuan merupakan subjek yang pantas untuk dihargai layaknya manusia. Perempuan juga membutuhkan proteksi. Namun perempuan juga perlu merasa aman keluar rumah terlepas dari apapun yang digunakan atau diperbuat. Tidak melawan bukan berarti lemah. Tidak melapor juga bukan berarti takut. Korban adalah korban. Korban berhak untuk didengar dan dilindungi, bukan dihakimi. Bersama kita bisa saling mendukung dan melindungi tanpa menghakimi satu sama lain. You are not loved. Tahukah kamu apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, atau menyerang fungsi reproduksi seseorang yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara ada verbal, non-fisik, fisik, bisa juga melalui daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kasus kekerasan seksual terus bertambah setiap harinya. Bahkan pelaku kekerasan seksual bisa dari lingkungan sendiri, seperti orang tua kandung maupun tiri, saudara, dan kerabat dekat. Kasus yang paling sering terjadi adalah korban tidak menyadari atau diancam agar tidak memberitahu orang lain tentang perilaku yang diterima. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13% total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu, yang mencapai 8.730 korban. Untuk mencegah pertambahan terjadinya kasus kekerasan seksual di Indonesia, beberapa pencegahan yang perlu kalian ketahui. Berikut beberapa cara menghindari kasus kekerasan seksual yang bisa kalian terapkan. Jangan percaya penuh. Sebagai makhluk sosial, mohon untuk tidak percaya penuh kepada seseorang maupun baru kenal atau sudah dekat sekalipun. 2. Hindari obrolan berbau porno. Cobalah untuk menghindar ketika ada seseorang yang sedang membahas obrolan berbau porno, karena itu menyebabkan timbulnya hawa nafsu kepada seseorang. 3. Berani bersikap tegas. Berani bersikap tegas walau lawanmu itu adalah seorang pria. 4. Mempersiapkan alat pelindung diri. Siapkan alat pelindung diri untuk berjaga-jaga agar dirimu tetap terhindar dari kasus kekerasan seksual. 5. Berani melaporkan ke pihak berwajib. Jika kamu sedang mengalaminya, jangan segan-segan untuk melaporkan. Jangan biarkan orang tersebut makin menjadi-jadi. Stop kekerasan seksual, jaga dirimu, jaga masa depanmu. Dirimu berharga, kamu berhak untuk bahagia. Sekian ilmu dari saya, semoga bermanfaat. Hari ini aku mau bahas satu kasus yang cukup besar dan viral, yaitu dugaan pelecehan seksual oleh seorang guru di SMPN 3 Depok. Kasus ini ramai di media sosial, diberitakan banyak portal berita, dan bahkan mendapat respon dari pemerintah. Kasus ini pertama kali muncul lewat unggahan YouTube dan Instagram. Beberapa video memperlihatkan siswa yang menyuarakan bahwa ada oknum guru yang diduga melecehkan siswi. Setelah itu, berita dari Kompas, Detik, dan News mengkonfirmasi bahwa ada siswi yang melapor ke polisi dan menjalani visum. Dari sinilah publik mulai perhatian.
Kasus ini cepat viral di TikTok, Instagram, dan Facebook. Banyak siswa dan netizen mengunggah postingan tuntutan keadilan. TikTok jadi platform yang paling mempercepat penyebaran karena videonya pendek, emosional, dan gampang dibagikan. Dari sini isu kecil berubah jadi isu besar. Setelah viral, ratusan siswa dan alumni melakukan aksi demo. Mereka menuntut sekolah dan pemerintah menindak tegas guru yang dilaporkan. Aksi ini menunjukkan kalau komunitas sekolah menolak budaya diam. Mereka ingin lingkungan sekolah aman dan bebas dari pelecehan. Kepala sekolah kemudian muncul dan menyampaikan permintaan maaf. Di saat yang sama, Dinas Pendidikan Depok langsung menonaktifkan guru terduga pelaku. Pemerintah juga mengeluarkan informasi resmi bahwa kasus ini sedang ditangani. Jadi, tekanan publik membuat pemerintah bergerak cepat. Kalau dilihat dari sisi sosial dan pendidikan, ada beberapa hal penting. Pertama, guru punya posisi kuasa lebih tinggi, makanya murid sering takut melawan. Kedua, budaya menghormati guru kadang membuat siswa tidak berani melanggar. Ketiga, ketika seorang guru melanggar, itu bukan hanya kesalahan individu, tapi merusak moral sekolah. Kelima, kasus di lingkungan kecil seperti sekolah bisa membesar kalau masuk media sosial dan perhatian publik. Dampaknya cukup besar, yaitu pertama, bagi korban, ini bisa menimbulkan trauma bagi sekolah. Kasus ini menurunkan kepercayaan masyarakat. Ketiga, bagi publik, banyak yang merasa sekolah masih kurang aman dan belum punya sistem perlindungan yang kuat. Dari laporan analisis ini, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan sekolah dan pemerintah. Pertama, sekolah harus punya sistem pelaporan aman dan rahasia. Kedua, proses hukum harus jelas dan transparan. Ketiga, guru harus dapat pelatihan etika profesional. Keempat, siswa, orang tua, guru, alumni, dan masyarakat harus ikut mengawasi sekolah. Kelima, korban butuh pendampingan psikologis jangka panjang. Dari kasus ini, kita belajar bahwa sekolah harus jadi ruang aman. Media sosial bisa jadi alat penting untuk membuka kasus, tapi kita juga harus bijak dalam menyebarkan informasi.